Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Dinda Pratiwi dari Prodi Pendidikan IPS dengan NIM 2205050056 kelas 2B 2022. Nah, sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi tugas statistika yang diampu oleh Trisanti Krisia Darsi SE MSI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, serta daya pembeda pada soal pilihan ganda di aplikasi SPSS. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman silakan simak videonya ya. Oke, di sini saya sudah menyediakan data soal tipe pilihan ganda. Nah, data ini yang akan kita uji akan kita copy paste dalam aplikasi SPSS. Nah, ini langsung saja kita copy paste. Oke, kita langsung copy paste. Nah, kemudian kita langsung masuk pada aplikasi SPSS tersebut. Nah, pada data view di sini kita langsung saja klik copy paste. Nah, di sini sudah ada data tipe pilihan ganda yang saya sediakan tadi. Nah, pada variabel view di sini kita untuk kolom nama kita ganti menjadi soal 1 sampai dengan soal 10. Kemudian pada nomor 11 kita ganti jadi total. Nah, untuk lebih memudahkan kita blok, kemudian kita Ctrl F, kemudian klik replace, kemudian masukkan nama untuk var 000, kemudian untuk replace with kita masukkan soal. Nah, kemudian kita klik refresh, oke, kita close. Nah, untuk soal 2 kita ganti menjadi skor total. Nah, untuk desimalnya kita ganti menjadi 0. Nah, kemudian untuk measure-nya kita ganti jadi scale. Nah, selanjutnya di sini karena kita sudah memasuki data, kemudian kita edit untuk bagian nama dan measure-nya dan desimalnya. Nah, kita langsung saja masuk pada uji validitas. Nah, untuk uji validitas sebelumnya di sini kita menguji soal kita sudah valid atau tidak validnya. Di sini semua soal dari 1 sampai skor total kita pindahkan pada kolom variabel. Nah, di sini kita Ctrl A, kemudian kita pindahkan ke kolom variabel. Ini pastikan untuk send kita checklist, dan untuk test of signifikan kita klik to tailor, dan kemudian kita centang flag signifikan correlation. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa lihat output SPSS correlation. Nah, untuk melihat apakah soal kita ini sudah valid atau tidak, kita berfokus pada nilai persen correlation, kemudian nilai sig-nya, sig to tailor. Nah, untuk lebih memudahkan kita juga bisa melihat di sini pada output SPSS sudah dikeluarkan bahan untuk bintang 1. Bintang 1 itu artinya correlation itu signifikan pada tahap signifikan 0,05 atau 5%. Kemudian untuk bintang 2 itu artinya correlation itu signifikan pada taraf signifikan 0,01 atau 1%. Nah, di sini kita lihat pada soal pertama itu bintang 2, maka dapat disimpulkan bahwa soal pertama kita itu valid. Nah, untuk soal kedua juga bintang 2, berarti soal kedua juga valid, soal ketiga juga valid, keempat juga valid, kelima juga valid, soal ke-6 valid, soal ke-7 valid, kemudian soal ke-8 valid, dan ke-9 juga valid, dan ke-10 valid. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwasanya soal dari nomor 1 sampai 10 itu semuanya valid. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita masuk pada uji reliabilitas beserta dengan uji daya pembeda. Nah, kita klik analis, kemudian kita klik scale, dan kemudian kita pilih reliabilitas analis. Nah, ini semua sama saja kita pindahkan ke kotak items, namun untuk skornya, skor totalnya kita kembalikan pada tabel sebelumnya. Nah, memiliki alpha pada kolom mode, kemudian kita masuk pada statistik. Di sini kita centang item, skill, kemudian skill F, item, delete, kemudian kita klik continue. Nah, di sini kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat output SPSS untuk reliabilitas statistik. Nah, kita lihat pada kolom Grambach alpha. Nah, di sini di 1 sampai dengan 10 itu reliability-nya itu masuk ke dalam kategori tinggi. Nah, lanjut kita masuk pada daya pembeda pada setiap soal yang sudah kita uji. Nah, kita fokus pada output SPSS yang item total statistik pada kolom corrected, item total correlation. Nah, untuk daya pembeda yang sudah kita pelajari bahwa untuk rentang daya pembeda yang kurang dari 0
itu termasuk dalam kategori buruk dan tidak berfungsi. Kemudian untuk dari interval 0,20 itu sampai 0,29 termasuk dalam kategori dapat diterima dengan revisi, artinya soal kita dapat diterima namun tidak revisi kembali. Nah, kemudian rentang dari 0,30 sampai 0,39 itu termasuk dalam kategori dapat diterima tanpa revisi. Nah, kemudian dari rentang 0 sampai 0,04 sampai 1 itu termasuk dalam kategori baik. Nah, di sini untuk soal nomor 1 itu nilai correlation-nya adalah 0,642 yang artinya pada soal nomor 1 ini termasuk dalam kategori baik. Kemudian untuk soal 2 nilai total correlation-nya di sini adalah 0,657, berarti soal nomor 2 ini termasuk dalam kategori baik. Nah, kemudian untuk soal nomor 3 itu nilai total correlation-nya itu adalah 0,640 yang artinya itu kategori baik. Nah, kemudian soal nomor 4 juga correlation-nya 0,655, berarti soal keempat juga termasuk kategori baik. Dan yang kelima nilai total correlation-nya itu adalah 0,726 yang dimana termasuk dalam kategori baik. Nah, soal yang keenam itu total correlation-nya itu adalah 0,717 yang berarti masuk dalam kategori baik. Kemudian soal yang ketujuh itu nilai total correlation-nya adalah 0,771 berarti masuk dalam kategori baik. Dan yang kedelapan nilai total correlation-nya adalah 0,0715 berarti termasuk ke dalam kategori baik. Kemudian soal ke-9 nilai total correlation-nya adalah 0,684 berarti masuk dalam kategori baik. Kemudian yang terakhir soal yang ke-10 yaitu 0,694 yang termasuk ke dalam kategori baik. Jadi itulah cara untuk mengetahui daya berbeda pada setiap soal yang kita kaji atau kita uji. Nah, kemudian kita masuk yang terakhir adalah uji tingkat kesukaran dan soal yang kita sediakan. Nah, langkahnya itu adalah klik analis, kemudian kita pilih deskriptif, statistik, dan kita klik frekuensi. Nah, kemudian skornya sama saja di sini kita kontrol semuanya, kita pindahkan ke kotak variabel. Namun sebelumnya untuk skor total kita kembalikan pada kolom sebelumnya, kemudian kita klik statistik. Nah, kemudian klik main dan kita klik maksimumnya. Nah, kemudian kita klik continue. Nah, kemudian klik OK. Nah, di sini sebelumnya sudah ada output SPSS, kita berfokus pada tabel statistik. Di sini sudah ada untuk main, kemudian juga ada kolom maksimum. Untuk soal tipe pilihan ganda untuk melihat tingkat kesukaran itu rumusnya adalah main kita bagi dengan skor tertinggi pada setiap soal. Nah, skor tertingginya adalah 1, maka setiap rata-rata atau min dari setiap soal itu bagi 1 untuk mengetahui tingkat kesukarannya. Nah, di sini langsung saja kita langsung untuk soal yang pertama. Minnya adalah 30. Kemudian untuk soal bagi dengan 1 itu menghasilkan 30 yang artinya tingkat kesukarannya itu berada di kategori mudah. Nah, yang ke nomor 2 itu minnya 97, maka kita bagi 1 maka hasilnya jadi 97 yang artinya juga termasuk kategori mudah. Nah, yang kemudian untuk ketiga itu minnya 83, dibagi 1 maka hasilnya 83 yang dikategorikan juga mudah. Yang keempat minnya itu 88, maka kita bagi 1 maka menghasilkan 88, itu masuk kategori mudah. Kemudian yang kelima 34 juga termasuk kategori mudah. Kemudian yang keenam 88 termasuk kategori mudah. Yang ketujuh 72 kita bagi 1 itu menghasilkan 72 yang dimana termasuk kategori mudah. Dan 8 minnya 84 kita bagi dengan 1 menghasilkan 84 dan termasuk kategori mudah. Kemudian untuk soal ke-9 87 kita bagi 1 maka hasilnya 97, itu termasuk juga kategori mudah. Dan yang ke-10 88 kita bagi 1 menghasilkan 88, artinya soal ke-10 juga termasuk ke dalam kategori mudah. Jadi, itulah cara melakukan uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, serta budaya pembeda pada aplikasi SPSS. Nah, kurang lebih saya minta maaf. Dengan ini saya akhiri.
akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.